Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu ingin mengerjakan video debug bab MOSFET. Pertama-tama saya mengenalkan terlebih dahulu. Nama saya Iwan Ridwan S. Maulidian dengan NIM 245 150 301 Selanjutnya dilanjutkan Mas Adit. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Saudara Mardian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu jelaskan bagaimana cara kerja rangkaian tersebut saat tegangan pin diberikan 5 volt dan saat pin 0 volt. Eh, Langsung saja saya ke rangkaiannya. Bentar. Baik, ketika Vin sama dengan 5, maka sebentar. Ya, ketika PI sama dengan 5, maka tegangan mengalir dari PIN menuju ke gate MOSFET melalui RIN. Dan nilai VGS-nya yaitu lebih besar daripada VGS threshold. Dan untuk yang di sini yaitu tegangannya mengalir dari VDC menuju ke lampu, dari lampu menuju ke drain, lalu ke gate, terus ke source, lalu kemudian ke ground. Akibatnya jika kita jalankan maka lampu akan menyala. Dan untuk nilai Vout-nya yaitu di 27 eh, 27,263 milivolt. Lalu kemudian apa yang terjadi jika PI-nya sama dengan 0? Bentar. Baik. Jika PI sama dengan 0, maka VGS-nya juga sama dengan 0, yang otomatis lebih kecil daripada VGS TH dan mengakibatkan MOSFET dalam kondisi cut off. Dan juga lampunya mati ya. Dan juga untuk Vout-nya sama dengan VDD, yaitu di 12 volt. Lalu untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Haikal. Baik, perkenalkan nama saya Haikal Hussein Al-Habsi. Saya bernomor NIM 245503011111027. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab untuk soalan nomor 2, yaitu apa fungsi dari resistor Rin antara Vin dan gate dan resistor RGS antara gate dan source dalam rangkaian ini. Oke, jadi untuk Rin antara Vin dan gate berfungsi sebagai pembatas arus saat Vin berubah. Nah, hal ini mencegah arus berlebih saat pengisian kapasitansi gate. Lalu yang kedua, untuk melindungi MOSFET dari lonjakan arus dan membantu kestabilan sinyal. Dan untuk RGS sendiri, yang berada di antara gate dan source, itu berfungsi sebagai pull down resistor, menjaga gate tetap pada potensial rendah. Nah, itu biasanya saat kondisi 0 volt, saat VIN-nya 0 volt. Dan yang kedua adalah mencegah floating gate yang bisa menyebabkan MOSFET menyala tidak stabil karena akumulasi muatan. Baik, terima kasih sebelumnya, dan untuk nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, saya akan mengerjakan nomor 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deksa Putra Lema Santoso dengan nomor NIM 245150300111048. Oke, ya, nomor 3 ini adalah memperhatikan grafik ya. Jadi langsung saja, yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari bawah ya. Ada region cutoff yang dimana seperti yang pada gambar harus pada grafik, yaitu cutoff yang dimana VGS lebih kecil daripada VTH atau lebih kecil daripada threshold ya. Jadi otomatis ketika
VGS itu lebih kecil daripada threshold, maka gate-nya itu tidak terbuka ya. Atau kita tahu sendiri MOSFET itu kan punya gate atau memiliki kanal. Jadi kanalnya itu tidak terbuka, otomatis arus tidak akan keluar sama sekali atau mendekati nol. Jadi makanya kenapa disebut cutoff. Jadi tidak ada yang mengalir ya. Seperti tadi yang seperti teman saya Adit tadi mensimulasikan ketika 0 V-nya dinolkan, maka MOSFET-nya tidak mengalirkan apa-apa, jadi lampunya mati. Intinya kayak gitu. Lalu lanjut ke region berikutnya yang ada di atasnya, itu dimulai dari min 4,5 volt sampai kurang lebih 4 volt harusnya. Itu adalah region ohmic atau bisa disebut juga region linear, di mana di posisi ini itu adalah VGS di antara threshold bawah dan juga threshold atas sebuah MOSFET-nya ya, yaitu ya MOSFET sekarang itu adalah ARF Z44N. Jadi di mode linear atau ohmic ini cara kerja MOSFET ini akan dia menaikkan ID-nya akan menaik sesuai dengan VDS yang diberikan. Jadi intinya ketika VDS-nya naik, maka ID-nya juga akan naik gitu. Atau yang ya bisa disebut kenapa disebut linear gitu ya intinya. Dan di sisi ini juga MOSFET ini bekerja sebagai resistor ya intinya, karena lagi-lagi arus yang keluar itu sesuai dengan VDS yang diberi. Jadi akan naik terus-menerus sampai ke threshold yang paling atas. Nah, ketika threshold yang paling atas sudah melebihi ketika VDS sudah melebihi threshold yang paling atas atau yang pokoknya besar sekali, maka MOSFET akan masuk ke mode aktif atau region aktif atau saturasi. Yang dimana seperti yang saya jelaskan, VDS itu lebih dari threshold, maka di mode ini tuh cara kerja MOSFET itu akan beralih menjadi yang sebelumnya linear akan beralih menjadi amplifier, yang dimana ya intinya ID itu akan naik terus ya kan, kanal itu terbuka full, maka semua arus akan keluar gitu. Jadi sekian untuk penjelasan grafik dari region MOSFET. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iwan. Nah, saya akan melanjutkan dari yang pertanyaan keempat. Nah, apabila di saat rangkaiannya lampu tidak menyala, tapi kondisi V-nya sudah diberikan, apa sih kemungkinan penyebabnya mungkin yang bisa terjadi? Nah, yang pertama itu kita kaitkan dengan adanya kerusakan pada MOSFET. Apalagi mereka ada konduksi meskipun gate-nya diberi tegangan. Nah, untuk yang nomor 2, kondisi gate-nya tersendiri itu tidak mencapai tegangan threshold dengan kondisi yang VGS-nya itu lebih kecil daripada VTH-nya. Atau mungkin karena nilai resistornya terlalu tinggi ataupun supply-nya tergolong lemah. Nah, untuk kemungkinan ketiga, mungkin lebih ke lampunya rusak atau tegangan drain-nya tidak ada yang menjadikan komponen beban rusak atau kabel tidak terhubung dengan sempurna, sehingga menyebabkan lampu dari rangkaian tersebut tidak menyala. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rafli. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Asril Hanafi. Lalu saya lanjutkan untuk nomor 5. Bagaimana prosedur pengecekan MOSFET menggunakan multimeter untuk mengetahui apakah MOSFET dalam kondisi baik atau rusak? Baik, langkah pertamanya kita kenali dulu pin-pinnya. MOSFET IRF Z44N punya 3 kaki. Urutannya dari kiri ke kanan, yaitu gate, drain, dan source. Ini penting supaya nggak salah waktu pasang probe multimeternya. Langkah kedua, kita cek apakah gate-nya bocor atau enggak. Lalu setelah multimeter, ke mode diode test. Terus tempelkan probe merah ke gate, hitam ke source. Kalau nggak ada angka yang muncul, itu tandanya bagus, gate-nya aman. Ulangi juga dari gate ke drain. Harusnya juga nggak ada angka. Lalu kalau ada angka yang muncul, bisa jadi gate-nya bocor. Berarti MOSFET-nya udah rusak. Lalu langkah ketiga, kita coba aktifkan MOSFET secara manual. Awalnya, kita cek dulu dari drain ke source. Harusnya nggak nyambung alias nggak konduksi. Lalu kita kasih muatan ke gate. Lalu tempelkan probe merah ke gate, hitam ke source sebentar, lalu dilepas. Sekarang coba lagi ukur dari drain ke source. Kalau sekarang nyambung alias muncul angka, berarti MOSFET-nya bisa aktif. Dan itu tandanya masih bagus. Lalu langkah terakhir, kita matikan lagi MOSFET-nya. Caranya gampang, cukup sambungin kaki gate ke source. Bisa pakai pinset, kaur kecil atau ujung obeng. Lalu kita ukur lagi drain ke source.
Kalau udah nggak nyambung lagi, berarti MOSFET normal. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian mungkin jawaban yang diberikan oleh teman-teman saya sudah mencukupi untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan untuk melengkapi debug pada bab MOSFET kali ini. Nah, saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.